Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mengikuti doa malam. Mari kita membawa setiap pergumulan kita, pujian penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Hingga di malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap pujian penyembahan kami, syukur kami, bahkan setiap pergumulan beban berat dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah yang memampukan kami melewati setiap masalah-masalah yang sedang kami hadapi, dan Engkau yang terus menguatkan kami bertahan dalam pengharapan akan Engkau. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Kau yang menyertai kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu,
kami bersyukur Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sembah Engkau Tuhanku Yesus. Kiara lama rama yara lama rama syakara takara lama yara. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, kami bersyukur Yesus. Sikara lama yara lama yara lama rama yara lama yara lama rama yara lama yara. Syukur yara lama yara lama yara lama yara lama yara lama rama. Syukur yara lama rama yara lama rama karama sikara lama rama ya. Yara lama yara lama yara rama yara lama ya kara yara lama yara lama yara lama. Yara lama yara lama yara lama yara lama rama yara lama rama si. Haleluya, kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Syukur yara lama rama karama rama yara lama rama yara lama yara lama ya. Syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yara lama rama yara lama rama rama syukra. Syukur. Hanya Tuhan yang kita andalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun, biarlah kita mengandalkan Tuhan saja. Hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku.
sejati, penolong dalam kesesatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Rama Ramasyakarata. Bapa, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah yang kami andalkan dalam setiap masa musim hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam pujian penyembahan kami, dan sebentar kami menaikkan doa kami. Kami bawa setiap pergumulan anak-anak-Mu, baik yang ada di Gereja Pantekosta Gunung Herman Wonosobo, maupun setiap kami yang mengikuti dari manapun kami berada ya Tuhan. Kami berdoa khusus untuk Bapak Helmi yang sedang dirawat di Panti Rapih Jogja, kemudian juga untuk setiap saudara-saudara seiman kami yang lain Tuhan, Kau yang menolong Tuhan. Baik juga untuk pemulihan dari Ibu Tina Tuhan, Saudara Agus, Saudara Titus Tuhan, dan juga anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam sakit apapun Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah, menyembuhkan ya Tuhan. Mereka yang lemah Engkau yang menguatkan Tuhan, mereka yang susah Engkau yang menghiburkan ya Tuhan. Mereka yang mencari pekerjaan, menanti pasangan hidup, menanti keturunan, kami hanya bisa berserah kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah kami mengerjakan setiap bagian kami Tuhan, mengerjakan apa yang Engkau percayakan kepada kami sebaik-baiknya Tuhan. Ajar kami setia Tuhan, ajar kami Tuhan terus mengikut Engkau Tuhan. Kami yang terlilit masalah hutang piutang, masalah ekonomi, biarlah Engkau yang buka jalan sehingga dapat terselesaikan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, masalah-masalah rumah tangga juga Engkau yang menolong Tuhan, antara suami istri, orang tua anak, mertua menantu, dan semuanya Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu mencurahkan kasih-Mu dalam kehidupan keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Kami bawa juga pergumulan Tuhan, baik juga ya Tuhan, anak Zion Tuhan yang sakit Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberikan pemulihan, kesembuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga kembali pulih oleh kuasa-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga dalam kehidupan Tuhan keluarga pastori, ibu penasehat, anak, mantu, cucu dimanapun berada, memberikan selalu kekuatan, kesehatan, pengurapan yang selalu menyertai hamba-hamba-Mu dalam melayani, dalam melakukan bagian mereka masing-masing ya Tuhan. Juga untuk Ibu Gembala yang sedang mengandung, Kau berikan selalu kesehatan, kekuatan, ketenangan, damai sejahtera, sukacita daripada-Mu. Anak dalam kandungan juga Engkau yang berikan selalu tumbuh kembang sempurna lengkap sampai nanti lahir dengan selamat oleh kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga pergumulan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Wakil Rakyat, aparat keamanan, aparatur sipil negara, juga di Wonosobo, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan jajarannya sampai di tingkat RW, RT, dimanapun kami berada, memberikan roh takut akan Tuhan, memberikan hikmat yang daripada-Mu untuk mereka menjalankan pemerintahan dengan baik, sehingga terjadi keamanan juga bagi setiap umat-Mu dapat menjalankan ibadahnya Tuhan dengan bebas Tuhan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu dimanapun berada, mereka yang dalam kekurangan, mereka yang dalam permasalahan, mereka yang dalam intimidasi, mereka dalam ancaman oleh karena nama-Mu, mereka yang kesulitan membangun tempat ibadah, perizinan, dan lain-lain Tuhan. Kiranya Engkau yang campur tangan, dan biarlah kami terus berproses Tuhan, untuk kami terus mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami.
Engkau yang membela Tuhan setiap hamba-hamba-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Perdamaian di seluruh dunia ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu memberikan kedamaian Tuhan. Kedatangan-Mu yang makin dekat, biarlah kami gereja-Mu mempersiapkan diri dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam tangan-Mu. Perencanaan juga untuk Paskah Tuhan, baik Paskah sekolah minggu nantinya di Tanjung Sari, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang membuat semuanya menjadi baik Tuhan, dan Engkau yang mencukupkan setiap Tuhan yang diperlukan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih setiap program rencana dari pengurus GPGH kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang mencukupkan semuanya dan Engkau membuat semuanya menjadi indah pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar bila kami juga akan membaca, merenungkan firman-Mu, bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus untuk memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada malam hari ini berjudul Yakub dan Kasih Allah yang Bertahan. Yakub dan kasih Allah yang bertahan. Dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-26, kita dapat membaca di sana, sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Yakub merupakan bapak leluhur yang penting. Dialah bapak bangsa yang terpilih, yang kelak nantinya dikenal sebagai anak-anak Yakub atau anak-anak Israel. Namun dalam perjanjian lama, Yakub diperkenalkan sebagai orang yang tahu pada janji Allah, tetapi tidak terlalu percaya bahwa Allah akan memenuhinya. Terbukti Yakub merasa perlu untuk mengatur sendiri agar janji Allah terpenuhi dalam hidupnya. Mula-mula ia menipu Esau di Kanaan, kemudian di Padan Aram, Mesopotamia, dia dan Laban saling menipu. Yakub memiliki lebih banyak akal ketimbang mempercayai Allah. Sekembalinya dari Padan Aram, kita membaca tinggallah Yakub seorang diri di ayat yang ke-24. Namun Allah tidak membiarkannya seorang diri. Malam itu Yakub bertemu Allah. Pertemuan yang mengubah diri itu terjadi dalam dua tahap. Pertama, Allah bergulat dengan Yakub. Kita tahu bahwa itu Allah karena kelak Yakub menamakan tempat itu Peniel, yang berarti wajah Allah. Dalam kasih Allah bergulat dengan Yakub hingga fajar, namun tidak berhasil menaklukkannya. Ketika dia tidak dapat mengalahkannya, di ayat yang ke-25, Allah memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Satu sentuhan jari ilahi sudah cukup. Yakub menyerah, dengan kita juga Allah mulai dengan lembut dan terus bertahan dalam kasih. Jika kita tetap melawan, dia akan bertindak lebih drastis sehingga ia dapat mematahkan kita. Kedua, para pegulat bertukar tempat. Yakub bergulat dengan Allah. Biarkanlah aku pergi, kata Allah. Tetapi Yakub menjawab, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Di ayat yang ke-26 yang tadi kita baca. Seolah Yakub berkata, engkau berjanji memberkati Abraham, bapakku Ishak dan aku. Sekarang penuhilah janjimu dan berkati aku. Lalu diberkatinya lah Yakub di situ di ayat yang ke-29. Allah bergulat dengan kita untuk mematahkan kekerasan hati kita. Kita bergulat dengan Allah agar kita mewarisi setiap janji-janjinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah Yakub, kisah yang begitu berwarna,
Kalau kita melihat ada banyak momen-momen di mana Yakub harus menipu dan lain sebagainya, tetapi dalam kasih-Nya Allah terus berproses dengan Yakub dan kita dapat melihat janji Allah terpenuhi dalam kehidupan Yakub. Bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu akan ada proses dalam hidup kita. Jangan keraskan hati kita, tetapi mari kita mau untuk terus dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita menerima janji dan berkat Tuhan. Amin, firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk Tuhan belajar dari setiap proses yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Menolong kami tidak mengeraskan hati kami. Menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu dan berserah hanya kepada-Mu, ya Yesus. Sebentar bila kami akan istirahat, Engkau menolong Tuhan. Kami dapat istirahat dengan tenang. Besok kami dapat bangun dengan roh, jiwa, tubuh yang sehat untuk kembali memuji muliakan nama-Mu. Mengampuni Tuhan dosa kesalahan kami. Akhirnya kami tutup doa malam kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.